Ya Rabbi ya aliman hal ilaika wajjahtul amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat pencinta zikir dan sholawat, insan doa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Semoga senantiasa Allah selalu bersama kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat insan doa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan syarat terkabulnya sebuah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah menjadi janji Allah bahwa apabila kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkannya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa mengenai waktu dikabulnya doa hanya Allah yang tahu. Sepatutnya sebagai seorang hamba kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Misalnya saat doa kita tidak terkabul, kita sering terburu-buru mengira bahwa Allah tidak mengijabah doa kita tersebut. Padahal tak jarang Allah kabulkan doa kita, tetapi bisa saja dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan, tetapi bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Karena Allah Maha Tahu mana yang terbaik untuk kita. Atau kalaupun doa kita di dunia tidak Allah kabulkan, maka doa kita akan menjadi tabungan pahala di akhirat nanti. Tidak seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa. Di mana hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Agar doa-doa yang kita panjatkan cepat diijabah oleh Allah, kita harus memahami dan memenuhi hal-hal yang menjadi syarat dalam berdoa. Menurut ulama, syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kita harus khusyuk. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Di mana hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Kita dianjurkan untuk berdoa dengan hati yang khusyuk. Maksud khusyuk di sini adalah ketika berdoa jangan sampai hati kita lalai dan seperti main-main, karena hal ini salah satu penyebab doa tertolak. Ingat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, Zat yang menciptakan kita, penguasa jagat raya yang menguasai seluruh takdir makhluknya.
Dari hadis tersebut sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Selain itu, hendaknya kita juga memahami doa yang kita panjatkan, terlebih jika doa yang kita baca menggunakan bahasa Arab, maka hendaknya kita juga memahami arti atau makna dari doa yang dipanjatkan. Kemudian yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Doa yang kita panjatkan harus benar-benar ikhlas, hanya mengharap rahmat dan pertolongan dari Allah, tidak lagi berharap dan bersandar pada kuasa makhluk. Jadi benar-benar memasrahkan hasilnya dan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meyakini bahwa apapun yang Allah putuskan adalah yang terbaik untuk kita. Selain itu, doa juga harus terbebas dari unsur syirik, ingin dipandang manusia, berbangga diri, masih mengharap kepada makhluk dan semacamnya. Jadi benar-benar tulus, hanya mengharap kepada Allah. Keikhlasan hati ini menjadi sangat penting karena merupakan perintah Allah. Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat dan sembahlah Dia dengan ikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29. Kemudian yang ketiga adalah tidak terburu-buru. Dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama tidak terburu-buru. Dia berkata, aku sudah berdoa tapi belum juga dikabulkannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah berdoa tidak untuk berdosa. Senantiasa dikabulkannya sebuah doa seseorang hamba selama ia berdoa tidak untuk dosa atau memutuskan kekeluargaannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian yang kelima adalah penuh keyakinan. Yakinlah akan janji Allah bahwa setiap doa yang dipanjatkan akan Allah kabulkan. Karena sesungguhlah ketika berdoa dengan hati yang khusyuk dan ikhlas, jadi kita sedang banyak hajat pada Allah. Berdoalah dengan yakin dan penuh harap. Jangan sampai ada keraguan-keraguan dalam hati. Misalnya, dikabulkan Allah enggak ya doa saya nanti. Hal itulah yang perlu kita hindari. Kemudian yang keenam, bertakwa kepada Allah. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Lalu Qabil berkata, sesungguhnya Allah yang menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah mengulang doa yang kita panjatkan sebanyak 3 kali. Ibnu Mas'ud menyatakan, adalah para nabi alaihi salam apabila beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta juga meminta 3 kali.
Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Sebab berdoa diulang-ulang 3 kali adalah menunjukkan kesungguhan dalam berdoa atau meminta. Hal ini sesuai dengan firman Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia benar-benar berdoa kepadaku. Dimana hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.